siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Oke, tadi masuk kelas sudah berdoa? Belum. Jadi baik Ibu minta satu orang buat Ibu di depan. Ibu minta mate di depan. Ada dulu teman-teman ambil sekitar yang baik itu bagaimana? Teman-teman, ibu guru dan teman sekolah baik guru yang nama doa sebelum mulai pelajaran. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar. Berkatilah kami agar kami bisa belajar dengan baik. Amin. Yang nama Bapa, Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, semuanya silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir. Kamu jumlah semuanya berapa orang? 20 orang? Ya, Ibu. Dari 20 orang itu tidak ada yang sakit, tidak ada yang apa? Tidak ada, Ibu. Yakin hadir semua? Yakin, Bu. Oke. Kabar kalian hari ini bagaimana? Baik dan luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, Ibu punya lagu. Kamu bisa lihat di depan. Bisa, Ibu. Oke, sekarang kita nyanyi sama-sama dan mulainya dari Ibu. Siap ya? Siap, Bu. Lebih semangat. Siap kok? Siap. Siswa kelas 5 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan saksama. Siswa kelas 5 semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan saksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sebelum memulai kegiatan kita selanjutnya, sekarang kita secara bersama-sama kita membuat kesepakatan kelas sebelum mulai proses pembelajaran. Oke, jadi kalau dari Ibu itu kesepakatannya itu tuh kalau ada yang melanggar atau ada yang ribut di saat proses pembelajaran itu tuh dia tidak boleh mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu Ibu langsung dia itu yang ribut tuh keluar. Sudah dengar semuanya? Sudah, Bu. Terus kalau dari kalian contohnya ada teman-teman yang ganggu atau yang ribut, apa sanksi untuk dia itu yang ribut? Apa? Bela apa? Bersih kelas. Bersih kelas sekitar pulang sekolah tuh? Ya, Ibu. Oke, sepakat semuanya? Sepakat, Bu. Oke. Sekarang Ibu mau bertanya. Anak-anak, di saat kalian di rumah, pernahkah kalian membantu orang tua? Pernah, Bu. Kegiatan apa yang kamu bantu orang tua itu kegiatan apa saja? Cuci piring, sapu rumah. Yang bisa langsung angkat tangan. Mbak Sisil, Bantu mencuci piring. mencuci piring. Bella, Kasih bersih rumah. bersih kelas. Lydia, sapu rumah. Bel rumah. Clary, Sapu halaman rumah, Ibu. sapu halaman. Julia, Sapu sapu apa? rumah, Ibu. Sapu rumah. Kemudian dari semua kegiatan yang tadi kalian sebut tuh, itu kan pasti ada langkah awal untuk membuat kegiatan yang sudah kamu buat itu tuh. Contohnya tadi kan mencuci piring, pasti awalnya itu kegiatan mencuci piring itu pasti ada. Contohnya apa? Yang pertama itu tuh setelah contoh kan tidak mungkin tuh piring tidak ada tuh langsung cuci begitu kan tidak. Contoh ini Cecil, langkah awal untuk mencuci piring itu tuh bagaimana? Apa? Yang pertama siapkan apa atau buat apa? Ya, menyiapkan air, Siapkan air, terus sabun cuci piring, sabun cuci piring, terus lalu mengangkat piring. mengangkat piring. Oke, itu menurut Sisil. Terus ada lagi yang tadi bilang tadi siapa? Henry. Langkah awal kau untuk melakukan kegiatan itu apa yang kau siapkan? Air, Air, apa lagi? air,
kain pel, apa lagi? Apa lagi? Sopir, oke. Oke, sekarang ibu minta dari masing-masing kalian siapkan 1 lembar kertas. Sudah? Tuliskan kegiatan yang kalian buat di rumah tuh dengan langkah sederhana. Contoh tadi dia akan mencuci piring, langkah yang pertama dia buat untuk mencuci piring itu apa? Masing-masing. Tadi kan kalian bilang kalian biasa membantu orang tua. Ayo coba. Cukup 1 saja. 1 kegiatan yang kalian buat di rumah tuh bisa. Tulislah kegiatan yang kalian buat di rumah secara langkah sederhana. Langsung tulis saja, langsung tulis kamu punya kegiatan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk tulis itu tuh 5 menit. Tidak usah tulis soal, langsung jawabannya itu langsung. Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Yang sudah kumpul di depan sini. Oke, dari semua kegiatan yang sudah kalian tuliskan itu tuh, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Tentang apa? Dan cara membuat teks prosedur. Tentang prosedur. Oke, jadi baik. Hari ini kita akan belajar tentang menulis teks prosedur. Dengan tujuan pembelajarannya itu, melalui penjelasan ibu, kalian dapat mengerti apa itu teks prosedur. Dan yang tujuan yang kedua itu, melalui tanya jawab dengan ibu, kalian dan juga mengamati gambar. Sebentar ibu akan menunjukkan gambar dan kalian akan amati itu gambar dan kalian menyebutkan apa yang kalian lihat di itu gambar. Itu tujuan yang kedua. Dan tujuan yang ketiga, melalui diskusi kelompok kalian dapat berdiskusi mengenai atau kalian dapat membuat contoh teks prosedur. Sebentar ibu akan membagi kalian ke 4 kelompok. Setelah itu ibu akan bagikan soal kalian kerjakan di dalam kelompok. Oke? Siap, Bu. Siap? Siap. Oke, sekarang semuanya tangan di atas meja, lipat di atas meja. Tutup dulu, semua tutup dulu. Tangan di atas meja dengan ibu. Lakukan apa yang ibu lakukan. Oke, di sini ibu ada gambar. Gambar ini adalah cara membuat jus buah.
Sekarang kalian amati apa saja yang ada dalam gambar ini. Tadi aku tanya apa yang kamu lihat di muka? Lihat lihat apa saja yang ada di gambar ini, apa saja? Lihat apa saja yang ada di sini di gambar ini. Lihat kan? Lihat apa saja yang ada dalam gambar ini. Sudah. Oke, dari gambar ini apa yang setelah kalian mengamati gambar ini apa saja yang ada di dalam gambar ini? Yang tahu angkat tangan. Oke, Bella. Sama ada apa saja? Buah. Manusia. Iya. Ada gelas. Ada gelas, apa lagi? Ada blender, apa lagi? Kemudian siapa lagi? Ya, ini dia. Ada apa saja? Ada gelas. Ada gelas, Ada buah. ada buah, Ada pisau. ada pisau, Ada blender. ada blender, Ada air. ada air. Ada apa saja semuanya? Ada apa saja? Manusia, oke. Jadi gambar ini adalah gambar manusia yang sedang melakukan kegiatan membuat jus buah. Dan dalam gambar ini juga kita lihat ada alat dan bahannya, yaitu ada alatnya tadi itu ada apa saja? Ada piring, botol, kemudian bahannya itu ada apa saja? Bahannya ada apa saja? Air, susu, apa lagi? Apa lagi? Ya, gula juga bisa. Nah, dari apa yang kita tadi, hari ini kita kan akan belajar tentang teks prosedur. Nah, dari hasil amat video tadi, apa yang kalian ketahui tentang teks prosedur? Apa itu teks prosedur menurut kalian? Tutup buku. Ibu tidak suruh buka buku tadi. Tutup buku dulu. Dia tutup buku dulu. Oke, teks prosedur menurut kalian itu apa? Oke, Diego. Langkah-langkah pembuatan suatu bahan. Langkah-langkah pembuatan suatu bahan. Siapa lagi? Siapa lagi yang bisa? Menurut Diego, siapa lagi yang bisa? Coba Kia. Langkah-langkah membuat jus jeruk. Langkah-langkah membuat jus jeruk. Oke, sekarang yang kalian jawab itu Diego, terus apa lagi? Ayes dengan Kia yang jawab tadi itu benar, tidak ada yang salah dari itu. Sekarang semuanya lipat tangan di atas meja. Fokus dan dengarkan ibu. Ada yang kasih di dalam sana. Oke, jadi baik anak-anak, yang dimaksud dengan teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan suatu kegiatan atau membuat sesuatu dengan tujuannya agar pembaca dapat memahami dan melakukan kegiatan tersebut dengan tepat dan sesuai urutan. Nah, teks prosedur ini seringkali ditemukan pada petunjuk penggunaan alat, resep, dan tutorial melakukan sesuatu. Nah, seperti tadi tuh, seperti gambar ini, itu tuh sebelum orang membuat jus buah ini, itu pasti ada resepnya. Jadi di dalam resepnya itu tuh ada isi tentang langkah-langkah pembuatan jus buah. Manusia yang ada dalam gambar ini, dia membuat jus buah ini karena dia mengikuti teks prosedur yang sudah terlebih dahulu disusun. Kalian sudah mengerti?
Oke, baca saja. Ini teks, contoh teks prosedur tentang nasi goreng. Ini contoh prosedur pembuatan nasi goreng. Udah mulai dari buat. Dengar. Jadi ini contoh prosedur pembuatan nasi goreng. Dari sudah tahu, kamu sudah lihat semua toh contoh teks prosedur sederhana yang dibuat. Sudah, Bu. Sekarang kita langsung ke dalam teks prosedur juga itu terdapat struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur itu dibagi atas 5. Yang pertama ada judul, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada langkah-langkah, alat dan bahan, yang keempat ada langkah-langkah, dan yang kelima ada penutup. Nah, kalau yang di judulnya itu diartikan sebagai aktivitas yang akan kita lakukan. Nah, dari judulnya itu saja kita sudah mengetahui apa yang akan kita buat. Contoh judulnya tadi kan membuat nasi goreng. Nah, dari judulnya itu tuh kita sudah tahu apa kegiatan berikutnya. Jadi judulnya itu harus jelas. Sudah mengerti? Kalau dalam pembuatan teks prosedur itu harus yang pertama itu perhatikan dia punya judulnya. Mengerti? Sudah? Nah, kemudian yang kedua adalah tujuan. Tujuan itu merupakan hasil akhir yang ingin dicapai sang pembuat teks prosedur. Pencantuman tujuan dalam teks prosedur bersifat tidak wajib, namun akan lebih baik apabila diberikan tujuan di bawah judul. Nah, contohnya tadi kan tujuan dari pembuatan nasi goreng itu kan membuat nasi goreng yang lezat dan praktis. Nah, jadi contoh dari judulnya itu kan membuat nasi goreng. Nah, kalian bisa dari judul itu kalian bisa membuat dia punya tujuannya itu. Dalam teks prosedur itu juga bisa ada tujuannya dan juga bisa tidak ada tujuannya, tapi lebih baiknya itu tuh ada tujuannya supaya orang yang membacanya itu yang akan membuat sesuai yang punya teks prosedur yang kalian susun tuh itu akan lebih teratur. Kemudian struktur yang ketiga itu ada alat dan bahan. Nah, membuat teks prosedur itu tuh hal yang paling penting itu harus alat dan bahan. Nah, membuat alat dan bahan yang diperlukan dalam suatu kegiatan, alat dan bahan sifatnya boleh ada, namun tidak boleh ada. Maksudnya, dalam kegiatan prosedur itu, hal yang paling penting itu kan harus ada alat dan bahan. Contoh dari yang di pembuatan jus buah, itu kan alat dan bahannya itu kan ada alatnya itu kan ada blender, ada piring, ada senduk, ada apa lagi tadi? Dalam pembuatan jus buah itu ada apa saja? Ada bahan. Oke. Itu merupakan alat dan bahan. Nah, kalau dalam teks prosedur itu tuh harus benar-benar ada alat dan bahannya. Kalau tidak ada alat dan bahannya berarti tidak ada itu namanya prosedur. Kemudian struktur yang ketiga adalah langkah-langkah pembuatannya. Nah, dari judul, dari tujuan, dan dari alat dan bahan, sekarang ada struktur yang keempat adalah langkah-langkah. Nah, setelah kalian menyusun dia punya judul, tujuan, dan alat dan bahannya, silakan membuat langkah-langkah pembuatannya. Nah, contohnya begini. Tadi kan kalian sudah melihat contoh teks prosedur yang dibuat yaitu mengenai pembuatan nasi goreng. Nah, alat dan bahannya itu kan ada dari judulnya itu tuh membuat nasi goreng. Tujuan itu tuh membuat nasi goreng yang lezat dan praktis. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama 1 piring nasi putih, 1 butir telur, 2 siung bawang merah iris tipis, 1 siung bawang putih iris tipis, cabai rawit,
dan garam secukupnya, kecap, minyak goreng, wajan, dan spatula. Kemudian langkah-langkah pembuatannya itu, yang pertama, panaskan minyak goreng di wajan. Itu merupakan langkah-langkah dari pembuatan teks prosedur dengan judul cara membuat nasi goreng. Yang langkah yang kedua, tumislah bawang merah dan bawang putih hingga harum. Langkah yang ketiga, masukkan telur, aduk hingga matang. Martin, dengar itu. Yang keempat, tambahkan garam, kecap manis, dan cabai rawit jika disukai, aduk sampai rata. Kelima, masaklah hingga semua bahan tercampur rata dan nasi goreng matang. Sajikan nasi goreng selagi hangat. Itu merupakan contoh dari langkah-langkah pembuatan teks prosedur cara membuat nasi goreng. Oke, sekarang buka buku tentang teks prosedur. Yang lihat yang bagian D, Yang bagian D sudah? Sudah, Bu. Coba Ayas baca dulu itu yang bagian D itu. Imbuhan kan dan lah dalam teks prosedur. Oke, berikutnya kita akan belajar penggunaan kata imbuhan, lah, dan kan dalam teks prosedur. Dengar Ibu, lipat tangan dengar Ibu. Pakai duduk ya. Penggunaan kata imbuhan lang dan kan dalam teks prosedur membuat instruksi menjadi lebih jelas, tegas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Imbuhan la memberikan penekanan pada perintah, sementara kan menunjukkan tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, teks prosedur menjadi lebih efektif dalam menyampaikan informasi dan langkah-langkah yang harus diikuti. Nah, contoh imbuhan lah yang digunakan untuk memberikan penekanan pada perintah atau instruksi, menambahkan intensitas atau kejelasan dari suatu perintah. Nah, contoh kata imbuhan lah dalam teks prosedur itu berupa contoh kata bersihkanlah. Itu kan penekanan untuk membersihkan, contoh membersihkan meja atau membersihkan kelas. Jadi imbuhan yang dimaksudkan yang ada tadi itu tuh di imbuhannya itu ada di belakang sini. Ini yang menekan contoh instruksi untuk membersihkan kelas. Berarti bersihkanlah kelas. Lebih ditekan tadi itu. Kemudian kata imbuhan kan digunakan untuk menunjukkan tindakan yang dilakukan. Bentuk kata kerja yang menindaklanjuti hasil atau efek dari tindakan. Contoh dari imbuhan kan yaitu masukkan. Ini imbuhan kan itu contohnya kata masukkan. Sudah ngerti? Sudah, Bu. Oke, contoh penggunaan kata imbuhan lah dan imbuhan kan itu di contoh kalau dalam teks prosedur itu tuh ada pada dia tuh lebih itu tuh di bagian langkah-langkah ini tuh. Contoh kata campurkanlah, masukkanlah, bersihkanlah. Itu kan mengandung imbuhan lah dan kan. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, dalam teks prosedur juga itu terdapat ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri yang pertama itu mengandung kata kerja aktif. Ada yang tahu kata kerja aktif? Contoh kata kerja aktif ada yang tahu?
Tidak tahu? Tidak tahu. Martin tahu contoh kata kerja aktif? Tahu? Tidak tahu. Oke, sekarang dengar. Contoh kata kerja aktif itu menggunakan awalan main. Itu di buku itu ada tuh. Itu merupakan kata ibuan main itu merupakan kata kerja aktif. Contohnya itu tuh dia diambil main itu kata yang diawali dengan kata main itu menyiapkan, mencampurkan, mengaduk. Kemudian kata kerja aktif yang kedua itu tuh kata kerja yang menggunakan awalan mem. Tadi kan me, m dan e. Sekarang kata kerja aktif yang kedua itu menggunakan imbuhan mem. Contoh katanya itu tuh memasak dan memanggang. Kemudian ciri yang kedua itu bersifat universal atau setiap orang dapat mengikutinya. Ciri yang ketiga mengandung tahapan atau urutan kegiatan untuk melakukan sesuatu, yaitu langkah-langkah itu. Kemudian ciri yang keempat menggunakan kata keterangan yang menyatakan rincian waktu, tempat, ukuran, dan sebagainya. Yang kelima menggunakan kalimat perintah atau imperatif, baik meminta atau melarang. Contohnya tuangkan, jangan, masukkan, dan yang ciri-ciri yang keenam itu ada menggunakan konjungsi atau kata penghubung untuk menghubungkan setiap tahapan. Contoh kata penghubung apa? Ada yang tahu contoh kata penghubung? Ada? Tidak ada? Oke, contoh kata penghubung itu ada kata selanjutnya, setelah itu, lalu, kemudian, dan sebagainya. Oke, coba Martin ulang apa yang ibu ngomongin. Contoh kesambung itu ada apa saja? Apa saja? Ayo, kesambung itu ada kata apa saja? Yang tahu, yang tadi ibu baca itu dijelaskan tadi. Kita sambung. Contoh kata sambung itu. Lalu, kemudian, selanjutnya. Kemudian ada jenis-jenis teks prosedur. Ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama itu ada prosedur sederhana, yang kedua ada prosedur protokol, dan yang ketiga ada teks prosedur kompleks. Nah, yang dimaksud dengan teks prosedur sederhana itu adalah teks yang berisi tahapan atau material yang tidak terlalu banyak, biasanya membutuhkan 2-4 tahapan untuk melakukannya karena sederhana urutannya tidak bisa dibolak-balik. Contoh teks prosedur sederhana adalah cara menghidupkan laptop dan cara menggunakan flash disk. Yang kedua, jenis prosedur yang kedua itu tuh ada jenis prosedur protokol. Yang dimaksud dengan teks prosedur protokol itu merupakan tahapan yang biasa dilakukan dengan fleksibel. Artinya tujuan teks tetap tercapai meskipun pembaca tidak melakukan langkah-langkah secara berurutan. Contohnya itu tuh dalam membuat mie instan. Nah, siapa di sini yang biasa membuat mie instan? Kamu membuat mie instan itu kan, contohnya itu kan kamu tidak perlu melihat dia punya cara pembuatannya, itu kan langsung kalian membuat, toh? Itu contoh dari teks prosedur protokol. Terus teks prosedur yang jenis yang jenis prosedur yang ketiga itu ada teks prosedur kompleks. Yang dimaksud dengan teks prosedur kompleks, dengar. Yang dimaksud dengan teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang tak jarang ditemukan subtahapannya sebelum menuju langkah-langkah selanjutnya. Contoh teks prosedur kompleks itu adalah membuat
membuat masakan-masakan contoh goreng-gorengan tuh yang ada campuran adonan-adonan tepung tuh, itu merupakan teks prosedur kompleks, contoh teks prosedur kompleks. Oke, dari penjelasan awal tadi kamu sudah mengerti? Sudah, Bu. Kalau ada yang belum mengerti tanya saja. Ada yang belum mengerti tanya saja. Sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya itu ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah yang pertama itu menggunakan kata kerja interaktif, yaitu biasa digunakan di dalam teks prosedur menggunakan kata kerja interaktif. Jadi kata kerja interaktif adalah jenis kata kerja yang biasa berakhiran an dan i. Contohnya itu masukkan, perhatikanlah, hindari, siapkan, dan masukkanlah. Itu merupakan contoh dari kaidah menggunakan kata kerja interaktif. Yang kedua, kaidah yang kedua itu menggunakan kata teknis. Kata teknis yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas di dalam teks prosedur tersebut. Oke, dari penjelasan awal Ibu tadi, semua sudah mengerti? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan bagi kalian dalam 4 kelompok. Tetap dalam kelompok yang ini, Ibu akan bagikan soal untuk kalian kerjakan dalam setiap kelompok. Soal yang Ibu bagikan ini kerja dalam kelompok, dan kerjanya itu tuh kerja sama, bukan kerja sendiri. Yang tidak mengerti itu hanya ke Ibu. Martin. Oke, kelompok satu yang ini ini kelompok dua. Oke, sekarang dengar. Proses cara pengerjaan itu tuh. Dengar dulu. Ini adalah contoh, Ibu sudah memberikan kamu contoh teks prosedurnya. Nah, di lembar jawaban yang kedua itu, lembar yang kedua ini, kamu menjawab ini dengan menggunakan kata imbuhan. Imbuhan lah dan kan tadi itu. Contoh kata ini, imbuhan lah dan kan itu bagaimana? Yang pertama tuh, mengerti? Cara kerjanya kalian sudah mengerti? Mengerti, Bu. Oke, lanjut sudah. Kerja dalam kelompok, kerja itu kerja sama, bukan kerja masing-masing. Ada ini. Berikan imbuhan dan yang ada dalam kata berikan juga imbuhan lah dan kan. Sudah. Bisa atau tidak? Bisa dibuat satu imbuhan dalam sudah. Kita bisa lihat tulis nama kelompok kelas.
Satu-satu orang dalam setiap kelompok untuk presentasi hasil kerja kalian tadi itu di depan kelas. Mulai dari kelompok 1 untuk 1 orang. Di depan, di sini. Sampai di mana cara presentasi itu Selamat siang Ibu Guru, selamat siang teman-teman. Selamat siang, besok. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Petunjuk titik 1, cara membuat jus buah menggunakan blender. yang lain tuh dengar. Berikan imbuhan kandanglah pada kata kerja dalam kurung. Jawab. Siapkan potongan buah, air, dan es batu. Siapkan blender dengan kabel sudah tersambung ke panel listrik. Masukkan potongan buah, air, dan es batu ke dalam blender. Tutuplah blender dengan sebaik dan nyalakan tombol pemutar. Tunggulah sekitar 1 menit hingga buah menjadi halus. Matikan blender, sajikan jus buah dalam gelas. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang mau bertanya, kami silakan memberikan waktu dan kesempatan. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Jangan dari kelompok 1 itu ada yang mau bertanya? Tidak ada yang belum puas dengan jawaban kelompok 1? Ada? Sudah semua? Sudah puas semua? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Utusan dari kelompok 2 silakan maju. Utusan dari kelompok 2, ayo. Tertib, ingat katakan kelas dari mana yang ribut dia keluar. Dengar bukan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini sekarang saya akan mendiskusikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dengar juga. Petunjuk khusus. Alat dan bahan. Cara pembuatan. 1. Siap potongan buah air dan es batu. 2. Siap blender dan dengan kabel sudah tersambung ke panel listrik. 3. Masuk potongan buah air dan es batu ke dalam blender. 4. Tutup blender dengan baik dan nyalakan tombol pemutar. 5. Tunggu sekitar 1 menit hingga buah menjadi halus. 6. Matikan blender. 7. Sajikan jus buah dalam gelas. Mudah bukan? Jus akan terasa lebih enak jika diminum dalam keadaan dingin dan segar. Jawaban. Cara membuat. Nomor 1. Siapkanlah potongan buah air dan es batu. Nomor 2. Siapkanlah blender dengan kabel sudah tersambung ke panel listrik. Yang ketiga, masukkanlah potongan buah air dan es batu ke dalam blender. Yang keempat, tutuplah blender dengan baik dan nyalakan tombol pemutar. Yang kelima, tunggulah sekitar 1 menit hingga buah menjadi halus. Yang keenam, matikanlah blender. Yang ketujuh, sajikanlah buah dalam gelas. Nomor 2. Sekian dan terima kasih hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin ada kelompok lain yang bertanya, kami berikan waktu dan kesempatan. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi jawaban dari kelompok 2? Tidak. Tidak ada? Jackson, ada? Tidak. Oke, sekarang tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Yang lain, kelompok lain, dengar. Martin. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Bu. Di sini saya akan mempraktikkan hasil diskusi kelompok kami. Petunjuk khusus teks 1. Cara membuat jus buah menggunakan blender. Alat dan bahan. 1. Potong buah, air, dan es batu. 2. Blender. Cara membuat. Siapkan potongan buah, air, dan es batu. 2. Siapkan blender dengan kabel sudah tersambung ke panel listrik. 3. Masukkan potongan buah air dan es batu ke dalam blender. 4. Tutuplah blender dengan baik dan nyalakan tombol pemutar. 5. Tunggu sekitar 1 menit hingga buah menjadi halus. 7. Sajikanlah jus buah dalam gelas. Yang lain dengar.
Mary. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya, kami berikan waktu dan kesempatan. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin menanggapi? Tidak ada, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Berikutnya kelompok 4. Saya masuk. Selamat siang Ibu Guru, selamat siang teman-teman. Selamat siang, Putri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Cara membuat jus buah menggunakan blender. Alat dan bahan: potongan buah, air dan es batu, dan blender. Cara membuat: siap potongan buah, air dan es batu, siap blender dengan kabel sudah tersambung ke panel listrik, masuk potongan buah, air dan es batu ke dalam blender, tutup blender dengan baik dan nyalakan tombol pemutar, tuangkan sekitar 1 menit, tunggu sekitar 1 menit hingga buah menjadi halus. Matikan blender, sajikan jus buah dalam gelas. Mudah, bukan jus akan terasa lebih enak jika diminum dalam keadaan dingin dan segar. Berikan imbuhan kan dan nak pada kata kerja di dalam kurung. Jawaban: cara membuat: siapkanlah potongan buah, air dan es batu, siapkanlah blender dengan kabel sudah tersambung ke panel listrik, masukkan potongan buah, air dan es batu ke dalam blender, tutuplah blender dengan baik dan nyalakan tombol pemutar. Tunggulah sekitar 1 menit hingga buah menjadi halus. Matikan blender, sajikan jus buah dalam gelas. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok lain mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelas. Dari semua jawabannya itu sudah benar. Oke, jadi baik, sekarang kita akan bahas secara bersama-sama mengenai LKPD yang sudah kalian kerjakan. Nomor 1, kata kerja nomor 1 tadi apa? Siapkan. Ada kata siap. Kata kerjanya itu siap. Nah, suruhan soalnya itu kan menyuruh kalian untuk menambahkan kata imbuhan lah dan kan. Nah, kata imbuhan yang di apa? Gunakan kata imbuhan apa? Apa? Siap. Jadi kata imbuhannya itu adalah siapkan. Ini yang benar. Kelompok siapa tadi yang masih keliru? Lydia, siapa lagi? Putri. Siapa lagi? Yang nomor 1, Lydia dan Putri. Itu kan kata kerjanya di dalamnya itu kan siap. Kalau kalian menuliskan kata siapkanlah, kecuali di dalam kurungnya itu tuh ada kata siapkan. Jadi imbuhan yang kalian tambahkan adalah lahnya. Tapi kalau hanya siap, berarti kata imbuhan yang digunakan itu adalah kata imbuhan kan. Sudah mengerti? Yang kedua juga sama. Siapkanlah. Terus yang ketiga, ada apa yang ketiga? Masuk, kata kerjanya masuk. Imbuhannya masukkan, bos. Terus yang keempat, tutup. Kata imbuhannya yang kelima, kata kerjanya matikan. Nah, ini yang baru ditambahkan lahnya, berarti matikanlah. Yang keenam, yang ketujuh, ini kata kerjanya, ini yang menambahkan imbuhan kan. Jadi sekarang perhatikan baik-baik. Kata yang menggunakan kata imbuhan, yang menambahkan kata imbuhan kan dan lah itu ini. Siapkan, masukkan, tutuplah, matikanlah,
sajikanlah. Sudah mengerti semuanya? Sudah, Bu. Oke. Baik, materi mengenai teks prosedur sudah selesai. Sekarang ditanya lagi. Ada yang masih ingat apa itu teks prosedur? Pengertian dari teks prosedur menurut kalian itu apa? Dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi itu. Yang tahu angkat tangan. Oke, Kia silakan. Langkah-langkah membuat Apa lagi? langkah-langkah pembuatan suatu bahan atau lainnya. Oke. Kemudian contoh kata yang menggunakan imbuhan kata imbuhan lah. Contoh katanya. Contoh kata yang di belakangnya itu ada imbuhan lah. Apa kata apa? Lah. Imbuhan lah di belakang. Masaklah, bisa. Apa lagi? Tutuplah, apa lagi? Sama apa lagi? Kemudian yang menggunakan ada tambahan keimbuhan kan? Siapkan. Sajikan, masukkan, apa lagi? Siapkan. Oke. Kemudian ada yang masih ingat struktur dalam membuat teks prosedur? Ada 5 struktur tadi. Yang pertama itu ada apa? Judul, apa lagi? Ini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, apa lagi? Bahan. Langkah-langkah, apa lagi? Penutup. Oke. Kemudian ada yang masih ingat ciri-ciri dari teks prosedur, ciri-ciri dari teks prosedur apa? Tadi yang Ibu jelaskan ciri-ciri dari coba Lydia, ciri-cirinya apa? Dengar, ayo ciri-ciri teks prosedur itu ada apa saja? Oke, ciri-ciri dari teks prosedur itu yang pertama itu mengandung kata kerja aktif. Contoh kata kerja aktif itu berawalan me dan mem. Kata kerja me itu menyiapkan, kata kerja yang berawalan mem itu contohnya memasak. Kemudian ciri yang kedua itu bersifat universal atau setiap orang dapat mengikutnya. Ciri yang ketiga mengandung tahapan atau urutan. Ciri yang keempat menggunakan kata keterangan dan menyatakan rincian waktu, tempat, dan ukuran. Oke, baik. Oke, tadi kan sudah semua yang itu tuh kumpul. Semua kamu punya pekerjaan itu kumpul di depan. Dan kembali ke tempat duduk. Latihan duduk. Oke, dengar. Sekarang siapkan satu kertas. Ayes, siapkan satu kertas. Oke, sekarang Ibu akan memberikan soal ini untuk menunjukkan kamu di pemahaman. Kamu benar-benar mengerti tidak dengan materi tentang teks prosedur yang dasar Ibu jelaskan di depan tuh. Kalian benar-benar menangkap materi itu dengan baik atau tidak? Oke, sudah. Siapkan kertas dengan pen. Sudah? Soal yang pertama. Kerjanya masing-masing, tidak baku ajar. Tidak. Soal yang pertama. Tuliskan menurut kalian apa itu teks prosedur. Menurut kalian. Tulis masing-masing, tidak baku ajar. Tidak boleh ada yang sama.
Sama kok ada ayat tulis dulu ada 2 nomor. Yang kedua, tulislah 5 struktur teks prosedur. Teks prosedur. Teks prosedur. Terus ketiga, tulislah contoh kata yang menggunakan imbuhan lah dan kan. Nomor 3, tulislah contoh kata yang menggunakan imbuhan lah dan kan. Nomor 3, tulislah contoh kata yang menggunakan imbuhan lah dan kan. Cukup contohnya itu cukup satu kata. Nomor 2 itu tadi tuh tulislah 5 struktur teks prosedur. Imbuhan lah dan kan. Ibu kasih waktu 5 menit tulis. Tulis sudah. Masing-masing tidak mau ajar, masing-masing. Asal kalian tuh. Makanya tadi ibu jelaskan tuh dengan sungguh-sungguh materi. Lima menit. Masing-masing. Oke, sudah? Sekarang kumpul di depan. Dalam keadaan bersih, dalam keadaan bersih. Jadi pulang ke rumah itu kamu tidak jangan bermain. Belajar lagi tentang apa yang akan kita belajar. Jangan hanya fokus untuk bermain, kita belajar langsung bermain. Ajak anak sini untuk bermain. Kalau dalam waktu istirahat bermain itu bisa, tapi tahu dengan jangan bermain sampai malam sampai lupa waktu untuk belajar. Sudah mengerti? Ingat belajar ya. Bentar lagi kalian mau ujian. Julian, baru saja ibu omong tadi. Terus untuk yang laki-laki, jangan kasar tuh, jangan kasar dengan perempuan. Orang yang kasar, dia terlalu lemah, dia terlalu kasar. Sudah? Oke, sekarang rapikan kembali buku-buku pakai tadi. Rapikan kembali di buku. Cukup satu orang yang buku-buku. Sesi, yang lain duduk, Martin, duduk. Sesi yang buku-buku.
kami mereka untuk berdoa dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. doa pulang. Ya Tuhan, sekarang kami mau pulang. Berkatilah kami, agar kami bisa pulang dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.